Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rutla Marito Syanturi dari kelas PPKN A 2020 dengan NIM 140162 Di sini izin memaparkan sedikit materi tentang NPWP. Oke, lanjut saja terkait pengertian NPWP. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian dari nomor pokok wajib pajak atau yang akrab disapa NPWP itu adalah terdapat pada pasal 1 ayat 6 yang diberikan pengertian bahwa NPWP itu sendiri adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kalau tadi kita bahas tentang pengertian NPWP menurut undang-undang, sekarang ada pengertian NPWP sendiri menurut ahli. Nah, menurut Wirawan di 2019, NPWP adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada setiap wajib pajak. Jadi nomornya ini diberikan kepada setiap wajib pajak sebagai tanda pengenal diri dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan itu sendiri. Nah, tadi kita membahas tentang pengertian NPWP, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari wajib pajak. Pengertian dari wajib pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia itu terdapat di nomor 29 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, terdapat dalam pasal 1 ayat 2. Nah, dalam pasal 1 ayat 2 ini disebutkan bahwa pajak atau wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kalau tadi itu adalah pengertian wajib pajak menurut undang-undang, sekarang saya juga ingin membahas pengertian pajak menurut ahli. Nah, menurut Sandi, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangannya itu dalam perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong dan atau pajak itu sendiri. Kalau kita sudah membahas tentang pengertian, tidak afdol rasanya kalau kita nggak membahas tentang dasar hukum. Nah, dasar hukum pendaftaran dan penerimaan NPWP itu ada dua yang akan saya bahas. Yang pertama ada itu dasar hukumnya itu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011. Nah, isinya itu tentang cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, yang kedua, dasar hukum yang kedua itu adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 garis miring PMK titik 03 garis miring 2012. Nah, isinya itu adalah tentang jangka waktu terhadap pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha. Nah, tata cara pendaftaran termasuk ke dalam peraturan menteri ini dan juga pemberian dan penghapusan nomor pokok wajib pajak serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Kemudian akan membahas tentang jangka waktu pendaftaran NPWP. Ada dua. Yang pertama, wajib pajak bagi orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha atau pekerja bebas dan wajib pajak melalui badan. Nah, kemudian wajib mendaftarkan dirinya paling lambat yaitu 1 bulan setelah usaha tersebut dijalankan. Yang kedua, wajib pajak bagi orang pribadi yang tidak memiliki dan tidak menjalankan usaha. Apabila jumlah penghasilan sampai dengan 1 bulan telah melebihi PTKP dalam setahun, nah itu wajib untuk mendaftarkan dirinya paling lambat di akhir bulan berikutnya. Kita sudah banyak membahas tentang NPWP, kurang afdol juga nih kalau kita nggak membahas fungsi atau kegunaan dari NPWP itu sendiri. Nah, fungsinya itu ada banyak. Yang pertama itu sebagai identitas pajak. Tadi juga disebutkan di dalam pengertian ya. NPWP itu sebagai identitas bagi wajib pajak. Yang kedua, sebagai syarat pembuatan dokumen penting. Dokumen penting yang kita serahkan kepada negara itu juga ada campur tangan dari NPWP.
Kemudian yang ketiga ada sebagai syarat untuk berbagai transaksi keuangan. Yang keempat, sebagai alat pemantauan pajak. Yang kelima, sebagai sarana pengendalian perpajakan. Selanjutnya itu ada kebutuhan dalam memiliki NPWP. Yang pertama itu adalah untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Untuk zakat, mal senilai 2,5% dari penghasilan. Nah, korelasi dengan NPWP yakni semua penghasilan dikenakan PPh pasal 21. Yang kedua, individu yang mempunyai pendapatan yang tinggi akan dikenakan potongan pajak penghasilan. Misalnya nih, seorang pejabat negara akan dikenakan potongan PPh pasal 21 yang sangat tinggi sebesar 20% atau lebih. Nah, yang ketiga, individu yang belanja barang di luar negeri akan dikenakan PPh. PPh-nya itu lumayan tinggi dan akan dikenakan PPh yang lebih dari 50 US dollar. Yang keempat itu akan dipersulit untuk mengunjungi negara tetangga sebab pada tahun 2011 Dirjen Imigrasi telah memberikan ketentuan bebas bayar fiskal saat bepergian ke luar negeri dan hal ini diterapkan untuk semua orang yang sudah mempunyai NPWP. Nah, ketika sudah membahas tentang pendaftaran NPWP, pasti ada juga penghapusan dari NPWP. Nah, penghapusan NPWP ini terjadi jika yang pertama, permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak. Nah, jika wajib pajak tidak mempunyai persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka penghapusan NPWP itu bisa dilakukan. Yang kedua, wajib pajak mengalami likuidasi disebabkan berhentinya usaha. Nah, yang ketiga, adanya arahan dari Dirjen Pajak yang menganggap NPWP dari wajib pajak itu sudah tidak mempunyai unsur persyaratan objektif dan subjektif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis NPWP. Nah, jenis NPWP itu ada dua. Yang pertama ada jenis pribadi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan NPWP pribadi? NPWP pribadi yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Nah, berikut ini individu yang masuk ke dalam daftar NPWP pribadi. Yang pertama, memiliki penghasilan dari pekerjaan. Nah, orang Indonesia yang sudah memiliki penghasilan dari pekerjaannya itu wajib membayarkan NPWP atau mendaftarkan dirinya untuk membayar NPWP. Yang kedua, memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas. Jadi setiap pekerjaan yang dihasilkan atau yang kita lakukan di Indonesia itu wajib untuk mendaftarkan dirinya untuk NPWP sendiri. Yang ketiga, memiliki penghasilan dari usaha. Jadi sama seperti yang sudah-sudah, yang atas, itu ketiganya itu sama-sama memiliki pekerjaan dan wajib untuk mendaftarkan dirinya untuk NPWP itu sendiri. Nah, yang kedua itu jenisnya itu jenis NPWP badan, yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Nah, itu contohnya itu seperti badan milik pemerintah dan badan milik swasta. Keduanya ini harus dan wajib mendaftarkan NPWP mereka. Kemudian, selanjutnya itu ada siapa saja sih yang perlu memiliki NPWP? Yang pertama, perorangan atau pribadi. Seperti yang sudah dibahas, jadi setiap orang yang telah memiliki usaha atau pekerjaan di Indonesia ini pribadi itu wajib untuk mendaftarkan dirinya untuk mendapat NPWP. Yang kedua itu wanita yang sudah menikah. Wanita yang berkehidupan terpisah berdasarkan keputusan hakim terdapat kehendak secara tertulis dari perjanjian pemisahan penghasilan serta harta, juga memilih dalam pengurusan atau mengurus pajak terpisah dari suami walaupun tidak ada perjanjian. Jadi wanita yang sudah menikah itu tidak masuk ke dalam suaminya untuk membayar pajak atau nomor NPWP itu sendiri. Kemudian badan atau perusahaan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada bendahara yang ditunjuk dalam hal pemotongan dan pemungutan pajak. Jadi bendahara itu wajib untuk mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP itu sendiri.
Cukup sekian materi NPWP yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.